nggak mau membantuku untuk mengobati pemuda ini. Tanpa bantuan dariku, pemuda itu tidak akan sembuh untuk sempurna. Kalaupun sembuh, itu tidak akan bisa hidup lagi. Kemaluannya. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Mas Topik sudah konfirmasi tadi sama pihak keluarga. Iya. Alhamdulillah. Ya, jadi tadi namanya siapa ya Mas ya? Nama kepanjangannya tadi? Eh, si- Nama kepanjangan yang sutris-sutris gitu loh Mas. Nah ini nih, ini orang ini Mas. Orang ini yang saya bilang. Nah, iya, ini yang saya bilang. Jadi ini posisinya setengah tidak sadar, ini ke bawah itu tidak sadar. Tapi ini saya cubit pasti dia terasa. Halo. Gitu. Kalau dicubit. Tapi kalau enggak. Ini bawah ya teman-teman. Gimana Mas? Ada reaksi? Enggak kan? Nah, ini yang tadi saya bilang. Sebenarnya saya malu teman-teman untuk bicaranya gitu Mas Opik. Tapi karena ini mengobati, mau apa lagi teman-teman? Kita bisa apa gitu. Nah, seperti ini Mas Opik. Tadi kan Mas Opik udah tahu kan, dengar. Syok nggak Mas mendengar itu? Nah, tapi kasihan juga Mas Opik. Iya, jadi dibilang kurang ajar ya kurang ajar, tapi kasihan juga Mas Opik karena nyawa teman-teman, nyawa juga orang tua ini juga Mas. Nah, orang tua kan malu ya nggak Mas Opik. Nah, banyak faktor sih, apalagi ini masih sekolah. Infonya masih sekolah kan Mas? Ya, infonya masih sekolah. Baik teman-teman, jadi tujuan saya di sini saya akan mengobati karena ada seorang pemuda dan informasinya ini masih sekolah. Dari awal saya bicara Mas Opik, ini badan sudah berat, kayak ada yang nindin saya Mas Opik. Astagfirullahaladzim. Apalagi kita di bawah pohon bambu yang rindang, luar biasa sekali energinya Mas Opik. Merinding langsung. Ya teman-teman, jadi seorang pemuda ini, maaf ya, dia melakukan maksiat Mas di bulan Ramadan. Kalian tahu di mana melakukan itu? Ya di sini, di pohon ini, di bawah pohon rimbunnya pohon bambu ini. Pasti kalian udah tahu lah apa yang saya maksud. Jadi si pemuda ini melakukan hubungan terlarang dengan seorang kekasih yang mana dia itu masih di bawah umur juga Mas Opik, masih sekolah. Saya ada video dan fotonya teman-teman. Tapi kalau saya kasih kepada kalian, saya kasih tunjuk, itu hancur hati kedua orang tua pasti Mas Opik. Ini si korban, ini bukan korban begal ya, kejahatan itu bukan. Itu mengalami gancet Mas Opik. Tapi terlepas karena ada satu orang yang memang disebut sebagai juru kunci tempat ini, karena ini adalah dekat Penembahan dan dekat kali yang tidak pernah surut, yaitu pemandian air panas yang tidak pernah surut gitu. Jadi juru kunci itulah yang melepaskan si kelamin pemuda ini Mas Opik. Saya pegang atau bagaimana aja nih Mas? Gak apa-apa ya. Kalau ada kayu sih baiknya pakai kayu Mas Opik. Tapi kasihan juga kalau pakai kayu Mas. Mungkin lebih higienis lagi pakai sarung tangan teman-teman.
Tapi kalau pakai sarung tangan kan kita nggak tahu ya Mas ya, maksudnya mau kayak gini tuh kita nggak tahu kan Mas, seperti itu. Boleh di, deketin atau di zoom dari situ Mas Taufik? Bentar, maaf maaf ya Mas, Iya. kelihatan Mas Taufik? Kelihatan. Kelaminnya ini, itu seperti bercabang malah Mas Taufik. Loh ini lihat loh Mas Taufik, mungkin dideketin jangan di zoom atau mau gimana, dibuka aja. Tapi nggak mungkin, nanti kita dapat masalah teman-teman. Tapi kalau di terawang, dilihat maksudnya, itu kelihatan Mas, seperti dua, jelas. Dari sini pun masih sama Mas. Bukan, ini satu, tapi ada hal goibnya ini Mas yang membuat seakan-akan dia itu seperti bercabang. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Taufik, siapkan air minum, bubuk pamomong yang ada di tas saya seadanya jangan apa-apa. Agar Sulaiman nggak dibawa. Sapu bumbu kuning nggak dibawa. Berarti bubuk pamomong dan air aja Mas Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Bantu doa ya teman-teman ya. Terawang dulu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Taufik? Ya, benar. Saya lanjutkan lagi. Jangan ganggu saya Mas Taufik. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar. Ya. Mas Taufik, boleh didekatkan nih. Ini mungkin kalau apa di zoom. Kalau saya pakai penerangan ini lebih kelihatan bercabang Mas Taufik. Tuh. Nggak lurus ya kan? Saya pegang ya Mas Taufik ya dari balik kain ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Benar Mas Taufik? Seperti kayak bercabang gitu. Mas Taufik, memang yang membuat gancet itu dari si sosok yang ada di sini yang membuat gancet, dan kembali lagi yang membuat kelaminnya tuh seperti bercabang ya ini Mas, si sosok yang tidak terima pemuda ini bermaksiat di sini Mas Taufik, seperti itu. Mungkin saya akan mengobati untuk menaburkan bubuk pamomong di sekitaran bundaran ini Mas Taufik. Kalau kita basuh pakai bubuk pamomong itu tidak mungkin karena ini tidak luka Mas Taufik. Malah yang saya takutkan
jadi sakit, lebih sakit gitu Mas. Sebab kan ini bukan luka ya teman-teman. Ya teman-teman. Bismillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya keluarkan yang mengganggu di dalamnya ya Mas Safik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa Mas Safik. Allahumma sholli sayyidina Muhammad. Ini lagi dipencet. Ini bukan tedun ya teman-teman. Mas Safik. Ini bukan tedun tapi Mas. Saya berusaha membenarkan ini. Allah. Astagfirullahaladzim. Siapa di atas saya Mas Safik? Assalamualaikum Bro. Mas. Mas. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Oh, siapa? Siapakah engkau? Kenapa datang tiba-tiba? Apa salahku? Apa engkau menunggu bambu rimbun ini? Hah? Engkau mau membantuku untuk mengobati pemuda ini? Tanpa bantuan dariku, pemuda itu tidak akan sembuh untuk sempurna. Kalaupun sembuh, itu tidak akan bisa hidup lagi. Kemaluannya. Astagfirullahaladzim. Kenapa menjadi seperti ini? Seperti kemaluan itu bercabang. Apakah panjenengan tahu? Astagfirullahaladzim. Jadi benar ulah dari penunggu yang ada di tempat ini. Karena memang untuk mengeluarkan dari si kemaluan perempuan itu kan perlu effort teman-teman. Memang bisa keluar, tapi nanti ketika bisa dikeluarkan kemaluannya itu ada efeknya teman-teman, yaitu membuat kemaluannya ini berubah menjadi seperti dua gitu, bercabang intinya. Apakah engkau mempunyai solusi untuk saya bisa menyembuhkan total pemuda ini? Baik.
Baik. Hah? Astagfirullahaladzim. Jadi pemuda ini setiap bangun tidur, khususnya di pagi hari, itu harus menjilat kemaluannya sendiri. Bagaimana cara menjilat kemaluannya sendiri? Jadi ludahnya itu ditaruh di kemaluan. Itu namanya idoh wayu. Tidak boleh raup dulu, tidak boleh raup itu tidak boleh cuci muka teman-teman, tidak boleh cuci muka, tidak boleh gosok gigi, itu memang benar-benar harus yang baru bangun tidur, itu namanya idoh wayu. Dan tidak boleh kakinya itu menginjakan keramik ataupun lantai gitu ya intinya. Berarti benar-benar masih di atas kasur, ludahnya itu diolesin ke kemaluannya. Lalu apalagi yang satunya? Engkau akan menansfer energi kepadaku untuk membuat pemuda ini pulih seperti biasanya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya harus memegang tangannya. Baik. Allahumma sholli ala sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah Akbar. Ah! Ah! Apa nih? Pak, Dada saya yang serang Mas Apik energinya. gak apa-apa kan, Pak? Enggak apa-apa. Lalu apa lagi yang saya lakukan? Itu dilakukan setiap pagi selama 7 hari. Baik. Baik. Terima kasih. Terima kasih engkau sudah membantuku. Iya, saya akan segera meninggalkan tempat ini karena tempat ini berbahaya. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Tidak tahu saya nasib pemuda ini kalau tidak ada jenengan. Berterima kasih Mas Topik. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim Mas Topik. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mas, bantu doa juga Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Yang banyak aja kali, Pak. Mas, Mas, berdiri, duduk. Bagaimana kejadiannya? Waktu itu saya melakukan terlalu. Saya tahu. Saya tidak akan menanyakan itu teman-teman. Takutnya kondisinya tambah ngedrop. Maaf. Apakah yang ini? Apa ini? Iya, itu, Bang. Astagfirullahaladzim, benar Mas. Gila nih, kalau orang-orang tahu nih bisa murka nih Mas tempat ini nih. Bisa diarak nih Mas Topik, bisa dinikahkan tuh berdua. Tapi kan saya masih di bawah umur Mas. Siapa di bawah umur? Ini. Oh. Kirain, Bapak tadi yang bilang saya di bawah umur. Enggak, ini masa di bawah umur. Kalau dinikahkan kan nggak bisa ya Mas Topik. Kalau warga tahu, murka warga Mas. Digerebek gitu kan rumahnya teman-teman. Saya mau bertanya,
kamu merasa kelamin kamu itu seperti bercabang dua? Enggak sih, Mbak. Nggak kerasa ya? Coba pegang. Enggak nih, Mbak. Ya karena itu sudah tidak bercabang dua lagi teman-teman. Pegang biji pelernya. Normal. Normal juga. Kalau di bijinya itu normal Mas Opik, bukan yang terdun atau tuh bukan. Cuma kayak di batangnya itu bercabang Mas Opik, seperti itu. Sekarang rasanya udah enak. Ini kan, Mbak. Lah, yang mencabut kemaluan kamu sama yang si cewek itu waktu ganjat, juru kunci yang ada di sungai pemandian air panas itu. Betul, Mbak. Memang itu ada mata airnya. Ada, Mbak, di sana. Kenapa kamu melakukan itu? Emang kamu habis mandi di situ? Ya, main kan, Mbak. Masih habis mandi awalnya. Terus hilaf karena kamu mandi sama istri si pacar kamu nih nggak pakai baju. Mandian itu ya memper lah Mas Topik. Si leluhur-leluhurnya pada mau marah Mas. Pada membuat kemaksiatan di sini di bulan Ramadan lagi Mas Topik. Murka. Tadi saya dibantu oleh sosok berjubah putih. Kalau tidak, mungkin kamu tidak bisa sembuh total. Walaupun kamu bisa sembuh, tidak sakit, ya burung kamu nggak bisa berdiri lagi. Tadi begitu ya Mas ya? Tapi sekarang udah enakan. Udah, Mbak. Baik, teman-teman, ini saya jagain belakangnya karena biar nggak copot ya. Nanti telanjang malah kesalahan. Inilah akibat dari maksiat di bulan Ramadan. Jadi kalian hati-hati. Mau maksiat di bulan apapun tetap jangan dilakukan. Begitu ya Mas Opik. Apalagi di bulan yang suci, bulan yang penuh kemenangan, di bulan yang harusnya kita berlomba-lomba untuk menebarkan kebaikan agar mendapatkan pahala, malah dibuat mau untuk melakukan kemaksiatan. Inilah akibatnya teman-teman. Untung aja gansetnya bisa dicopot ya Mas. Coba kalau enggak repot lagi nih, mau dinikahkan gimana nih bocah di bawah umur. Seperti itu teman-teman. Baik, kalian bisa ambil pelajaran dari video ini teman-teman. Ini sebenarnya lokasinya tuh di pemandian air panas yang memang itu konon tidak pernah kering. Jadi awal mulanya tuh dia mandi di situ Mas Topik. Yang dipoto tadi tuh. Mungkin saya kan tutup dulu teman-teman karena nggak mungkin kan kayak gini terus. Saya akan kasih pakaian dan keluarga sudah menunggu. Saya tutup dulu teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf. Doakan yang terbaik buat si Mas Aan, semoga lekas sembuh dan bisa bertaubat teman-teman. Setelah ini belum selesai. Soalnya sosok berjubah tadi menyuruh saya untuk melakukan ritual. Ritualnya itu adalah meruqyah teman-teman. Tapi nanti saya akan lakukan di rumah saja. Soalnya nggak mungkin kan kalau nggak pakai baju kayak gini Mas Topik. Ya, saya tutup dulu teman-teman. Kalau bisa mohon maaf. Saya Fani Ramadhani dan Mas Topik pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa sini aja. Saya ambilin jaketnya Mas Topik.